Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruqi, mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek Keminangkabauan, yang dimana ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester kali ini, yaitu Dokumentasi Informasi Minangkabau. Yang dimana di dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek Keminangkabauan yang terbagi menjadi beberapa aspek yang saya ambil, yaitu sebanyak 5 aspek. Yang pertama yaitu sejarah Minangkabau, yang kedua ada budaya Minangkabau, yang ketiga adat Minangkabau, yang keempat sistem kekerabatan yang berlaku di Minangkabau, serta sistem pemerintahan Minangkabau. Baiklah, untuk aspek yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah Minangkabau. Sejarah Minangkabau ini diawali dengan sebuah cerita atau sejarah adat Tambong. Adat Tambong merupakan suatu adat yang berlaku di Minangkabau pada zamannya, yang dimana terjadi pertempuran adu kerbau, yang dimana kerbau dari Minangkabau diadu dengan kerbau milik pihak lain atau daerah lain. Sehingga pada saat pertempuran tersebut, rakyat Minangkabau memenangkan pertempuran tersebut, sehingga rakyatnya bersorak dengan istilah Manangkabau, Manangkabau, hingga dikenallah sejarah Minangkabau dengan sebutan Minangkabau, atau dalam artian Menangkabau atau Menangkabau. Selanjutnya, yang kedua aspek Minangkabau adalah budaya Minangkabau. Minangkabau pada awalnya menganut sistem paham dinamisme dan animisme, yang dimana corak kebudayaannya juga berupa Hindu-Buddha. Namun pada akhir abad 18, masa reformasi Islam masuk ke daerah Minangkabau, yang dimana setiap kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, maka itu dihapuskan dan diganti dengan kebudayaan bercorak Islam, yang dimana dibangunlah pemerintahan atau budaya yang bercorak Islam, dibangun masjid-masjid untuk meningkatkan budaya-budaya Islam itu sendiri, dan mengenyampingkan dengan menghindari budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sejak kemunculan Islam di Minangkabau, kebudayaan Minangkabau pun cenderung berubah, yang dimana pada masa tersebut para alim ulama dan cadiak pandai yang berasal dari Minangkabau mengadakan sebuah pertemuan atau musyawarah untuk menemukan sebuah kata mufakat, sehingga pada akhirnya bertemulah sebuah kesepakatan, yang dimana disebutkan dalam kesepakatan tersebut bahwasannya adat basani syarat basani kitabullah, syarat memakai, syarat mengatur, adat memakai, yang dimana artinya adalah setiap kebudayaan yang muncul di Minangkabau haruslah bercorakkan Islam, karena orang Minang itu adalah orang Islam. Pada aspek keempat adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Minangkabau menganut paham yang namanya matrilineal, yang dimana matrilineal ini merupakan mengatur hubungan kekerabatan orang-orang Minangkabau yang dimana mengacu kepada garis keturunan ibu. Di Minangkabau dikenal dengan istilah matrilineal, yang dimana setiap warisan atau keturunan itu berpedoman kepada garis keturunan ibu, hingga dikenallah yang namanya ada adat pusako tinggi atau warisan pusako tinggi dan pusako rendah, yang dimana pusako tinggi ini merupakan warisan secara turun-temurun yang berasal dari nenek moyang yang juga berdasarkan garis keturunan ibu. Sementara pusako rendah ini merupakan harta warisan yang dimiliki oleh kedua orang tua. Yang terakhir, aspek Keminangkabauan adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh rakyat Minangkabau atau orang-orang Minangkabau adalah sistem pemerintahan kenagarian, yang dimana sistem kenagarian ini juga berupa struktur-struktur pemerintahan, namun mengacu kepada adat dan nagari. Di Minangkabau ini tidak dapat dipisahkan antara Islam dan orang Minangkabau, sehingga suku Minang yang telah menganut sebuah sistem pemerintahan dikenal dengan sistem pemerintahan nagari, yang dimana yang telah saya jelaskan tadi, yang dimana segala penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik itu yang berhubungan antara pemerintah dan masyarakat, itu diatur di dalam sistem pemerintahan kenagarian, sehingga setiap penyelesaian masalah juga diselesaikan dengan kata mufakat atau musyawarah. Itulah beberapa aspek Minangkabau yang mampu saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.